Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, yaitu semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal, yang lancar, yang barokah ya. Dan tidak lupa ketika mungkin kalian ada suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan sebuah solusi ya. Itu harapan ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah gabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kalau tanggalnya ya tanggal 13, tanggal 14 sampai batas waktu tanggal 15. Tentunya masih di bulan September 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya. Sekali lagi, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, kira-kira seperti itu ya, biar tidak bingung, biar tidak terjadi salah memahami ya. Silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Oke ya, untuk segmen terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat general reading sobat. Itu loh, tarikannya itu luas ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya syukuri, aminkan ya. Karena yang buruk pun kenapa wajib kita aminkan? Ya karena kita akan bisa tahu gitu loh. Nanti mana yang akan kita lakukan agar mendapatkan suatu kewaspadaan dan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi suatu keburukan yang terus berlarut, kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika apa? Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan, yang bisa saya tembak, dan akan adanya suatu jawaban yang akurat, yang resonate. Karena sudah banyak sekali, alhamdulillah sampai saat ini semua pada akurat, pada resonate. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah zodiak Capricorn. Di sini ada zodiak Aquarius, artinya zodiak Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, sekarang kita lihat dulu ya, harapan apakah yang akan terwujud ataupun yang akan tercapai. Kita lihat dulu untuk asmaranya, Aquarius 3 hari ke depan. Ini untuk asmara Aquarius, kartu utama muncul petunjuk 5 koin ya, sama seseorang sedang sakit ini ya, sedang membawa tongkat, depannya seperti ada seorang perempuan rada tua. Dikonfirmasi sama kartu Judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Aquarius ya. Ini petunjuk utama muncul 5 pentakel 1 5 koin. Kelihatannya di sini asmara kalian kelihatannya apa ya, kurang bisa lancar ataupun kurang bisa mulus ya perjalanannya. Di sini melambangkan adanya suatu problem gitu loh. Jadi kalian itu untuk mencapai tahap stabil dalam arti kebahagiaan, keharmonisan, terus mungkin rasa saling pengertian ya, rasa saling kesenangan lah pokoknya yang positif-positif. Ini kelihatannya masih apa ya, masih belum ada kelancaran di sini sobat gitu. Masih banyak sendatan, masih banyak masalah yang harus kalian selesaikan di sini. Ya. Cuman di sini apa? Disarankan kalian harus peka sobat. Ini terutama secara intuisi ya gitu. Kalian harus lebih untuk memperpeka lagi intuisi kalian ya, cari solusinya. Karena kalau bisa menangkap di sini ketika kalian selesaikan secara pemikiran, di sini kelihatannya akan sulit gitu loh. Karena di sini berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan suatu energi di sini sobat. Ada suatu energi yang tidak wajar sehingga Aquarius ini terkadang banyak hambatan juga gitu loh. Banyak apa ya? Banyak konfliknya juga gitu loh. Biarpun tidak terlalu sering di sini banyak konfliknya. Jadi kurang adanya istilahnya kurang pas lah untuk dirasakan di hati itu kurang pas karena masih banyak apa ya mungkin masih banyak sendatan ya, masih belum bisa apa yang kalian inginkan itu masih belum bisa kalian yang seperti yang kalian inginkan itu yang saya tangkap. Jadi banyak hambatan sekali gitu loh ya. Saran saya ikuti intuisi kalian ya. Ketika intuisi kalian mengatakan oh saya harus seperti ini ya jalankan, itu turuti, itu insya Allah akan menjadikan sebuah apa ya, sebuah perbaikan gitu loh. Karena kalian sendiri saya juga bingung ya, ini kalian sendiri juga didukung sama kartu judgment gitu loh. Artinya kan di sini ada residual energi. Judgment ini kan melambangkan bisa saja ini informasi ataupun kabar yang itu tiba-tiba mengejutkan mendadak baik. Nah, bisa saja ini judgment ini juga melambangkan adanya suatu informasi ataupun kabar yang mengejutkan tiba-tiba mendadak buruk. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalian ini nanti masuk yang tiba-tiba baik ataupun tiba-tiba buruk ini tergantung kalian sobat. Nah, seperti itu ya, karena jelas di sini akan ada kabar berita. Contoh, mungkin ketika kalian ada masalah, tiba-tiba semakin berat. Nah, takutnya kan seperti itu. Nah, bisa saja juga ini kebalikannya. Ketika kalian ada masalah, tiba-tiba nanti di 3 hari ke depan cepat dingin, cepat damai, ya, cepat reda. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi harap waspada ya untuk Aquarius, harap apa ya eh, lebih dipekahkan lagi lah secara intuisi, secara hati untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Kira-kira seperti itu agar bisa apa? Agar bisa baik, agar bisa tenang yang kalian rasakan. Gitu loh. Karena saya menangkap di sini masih ada suatu ganjalan gitu loh sobat ya. Belum bisa los ya di sini. Ya nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat dulu untuk di pekerjaan. Di sini muncul The Emperor. Ini raja tua ya, sedang memegang tongkat. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Itu ada tangan keluar dari awan memegang cup. Atasnya seperti ada merpati yang mau masuk itu ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Aquarius ya, muncul petunjuk kartu The Emperor, kartu utama kalian. Artinya di sini kalau saya menangkap sih ini suatu energi yang bagus ya. Kalau saya menangkap yang saya rasakan itu kalian yang mempunyai zodiak Aquarius itu kelihatannya kalian apa ya, mempunyai angan-angan ataupun adanya konsentrasi dan kalian ini mau menyusun rencana kalau saya tangkap di sini. Ya, agar bisa ada perkembangan, agar bisa ada suatu pencapaian target, terwujudnya suatu impian atau harapan ya, agar bisa baik lagi. Ini itu kelihatannya yang saya tangkap, yang saya rasakan sih kalian itu seperti itu gitu loh. Jadi ingin merubah suatu taktik baru ataupun formasi baru ya, karena di sini cenderung energinya lebih adanya suatu kefokusan, lebih adanya suatu pemikiran untuk mendapatkan suatu rencana-rencana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian sudah ada suatu rencana, coba kalian apa ya istilahnya kalian jalankan sobat gitu loh. Karena kalian didukung sama kartu Ace of Cup ya. Adanya suatu bisa saja ini adanya suatu keberuntungan mungkin ketika kalian mengubah rencana ataupun merubah suatu taktik ataupun formasi yang baru. Nah, bisa saja ini akan ada hal yang positif. Yang tadinya kurang mencapai target bisa mencapai target ya. Contoh yang tadinya belum bekerja karena ada semangat
akan menemukan sebuah pekerjaan yang tadinya pekerjaan ataupun karirnya serasa stuck ya, akan ada suatu peningkatan grafik. Kan kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas intinya sih apa ya? Akan ada perubahan di sini gitu loh. Asalkan yang sudah kalian pikirkan, asalkan kalian mempunyai rencana dan jalankan di sini, katanya tidak menutup kemungkinan akan bagus. Kita lihat dulu untuk di keuangan. Kartu utama kalian muncul petunjuk 4 pentacles ya. 2 koin di kaki, satu lagi dipegang, satu lagi di atas kepala. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Itu seseorang sedang, ini ada jumlah ada 6 cup. Seorang laki-laki memberikan ke perempuan. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan Aquarius ya. Ini energinya kelihatannya kalian lagi sedang berfokus ya. Kelihatannya kalian sedang lagi menjaga ataupun sedang lagi mengontrol masalah keuangan. Mungkin di sini banyak dari Aquarius yang sedang apa ya, sedang mengontrol gitu loh. Kalian tidak mau adanya suatu pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Itu yang nomor satu. Yang kedua, kalian juga di sini kelihatannya tidak mau akan ada konflik gara-gara seputar keuangan. Nah, bisa saja seperti itu. Karena yang jelas di sini apa ya? Kalau saya rasakan sih kerezekian sih masih cukup aman ya, tidak terlalu buruk-buruk amat gitu loh. Kalian yang jelas di sini ada suatu kewaspadaan gitu loh. Kalian sedang mengontrol ya, agar bisa apa yang kalian inginkan itu agar bisa apa ya, agar bisa tercapai, agar bisa kalian beli, kan kira-kira seperti itu. Terus di kartu konfirm mengatakan ada 6 cup. Nah, di sini awas berhati-hati ya untuk sobat Aquarius ya. Di sini kelihatannya apa ya? Bisa saja ini kalian akan ada rezeki ya. Itu jadi hari ke depan bisa saja ada peluang ya. Ada tanda-tanda rezeki yang masuk sama kalian, entah terduga, entah tidak, entah besar, entah kecil. Cuman di sini harap berhati-hati, ada orang toksik di sini ya. Mungkin baik sama kalian, bisa saja itu akan menggagalkan keuangan kalian, bisa menggagalkan kerezekian kalian. Karena di sini jelas orang itu baik sama baik di depan kalian, tapi di belakang kalian itu dia ini toksik. Mungkin mempunyai iri hati ataupun apalah, yang jelas dia tidak mau kalau kalian itu merasa stabil, merasa tercukupi akan hal keuangan di sini. Harap berhati-hati ya di sini ya. Ini energi dari orang toksik ini mengelilingi kalian ini untuk yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Gitu. Mungkin baik saja dia di depan kalian. Ya, seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Oke ya. Harapan harapan apakah yang akan bisa terwujud ya, ataupun yang akan bisa kalian capai, apakah di asmara akan bisa stabil seperti yang kalian inginkan? Di sini kelihatannya 50-50 ya. Untuk Aquarius saya tidak menyangka di sini 50-50. Bisa saja di sini akan ada perubahan hal yang baik ya, mengejutkan ataupun yang bersifat dadakan. Bisa saja ini juga mengarah ke hal-hal yang buruk yang juga sifatnya itu dadakan. Tiba-tiba kalian ada masalah, tiba-tiba tidak terselesaikan, makin ada konflik. Itu yang 50% yang buruk. Terus yang 50% yang baik seperti yang saya katakan tadi. Mungkin akan ada suatu kejutan besar, tiba-tiba asmara kalian itu bisa damai lagi, dingin lagi, asalkan di sini harus adanya suatu apa ya, kepekaan rasa sobat, mana yang harus kalian selesaikan. Kalian harus bisa memilah lah suatu masalah itu kapan waktunya untuk diselesaikan. Kan kira-kira seperti itu nanti akan menuntun kalian masuk ke yang 50%, artinya yang dalam hal kepositifan gitu loh. Jadi sekali lagi harapan di seputar asmara apakah bisa terwujud akan stabil, di sini masih samar, masih 50-50 ya, 50% 50%, bisa iya bisa tidak ya. Kalau di pekerjaan apakah di sini akan bagus ya? Di sini kelihatannya kalau untuk pekerjaan sih harap apa ya? Harap ketika kalian sudah mempunyai pemikiran ya, harap dijalankan. Di sini akan bagus ya. Jadi kalian jangan ragu. Apapun yang sudah kalian punya ide, itu segera jalankan. Di sini kelihatannya akan bagus ya, lebih-lebih di 3 hari ke depan. Nah, karena saya menangkap di sini tidak ada suatu hal yang apa ya, yang menghalang ataupun yang mengkhawatirkan sih ya. Ini secara persentase ya. Terus secara keuangan, apakah di sini harapan kalian akan terwujud, akan bisa stabil, kedatangan rezeki, kelancaran rezeki? Di sini 50-50 ya untuk Aquarius ya. Di sini energinya saya merasakan energi stuck gitu loh. Meskipun kalian bisa saja didatangi suatu kerezekian, cuman di sisi lain ada yang menembak black magic sama kalian gitu loh.
Jadi bisa saja energi itu tiba-tiba terpending gitu sobat. Seakan-akan itu akan lancar, itu akan mental. Karena di sini jelas ya, seperti yang ada di kartu konfirm, ini banyak orang toksik yang mengelilingi Aquarius ya. Jadi harap berhati-hati ya. Ketika mungkin kalian sudah dijanjikan keuangan ataupun sudah deal-dealan masalah keuangan, ini bisa-bisa gagal loh ya. Meskipun di sini saya menangkap akan ada suatu rezeki juga yang masuk gitu. Jadi tergantung kalian. Sering saya mengatakan ya salah satunya jalan harus di netral ya, harus dibuka aura karena di sini jelas ada suatu tembakan black magic sobat. Nah gitu loh. Jadi harapan kalian di sini masih samar juga di sini gitu loh. Kan sangat disayangkan ya, kan seperti itu. Sering saya mengatakan ketika kalian bisa sendiri ya silakan di netral sendiri. Mungkin kalian tahu tata caranya, doanya. Nah, yang saya maksud di sini kan ketika kita kesulitan, tidak tahu tata caranya bagaimana untuk menetral agar bisa terbuka lagi suatu aura, ya tidak ada salahnya sobat. Kita cari orang-orang di bidangnya, kita konsultasikan siapa tahu mereka memberikan sebuah solusi, ya kan seperti itu. Oke ya, untuk sahabat Aquarius ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, harapan di seputar asmara, pekerjaan, keuangan sudah saya informasikan. Sekali lagi, apapun itu semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya agar lebih keberhasilan lagi. Tetap apapun informasi berita dari saya yang sudah saya berikan ya, itu saya kembalikan lagi sama kalian. Intinya kan percaya tidak percaya saya kembalikan gitu loh, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan resonate atau tidak kan seperti itu agar tidak terjadi saling menyalahkan dan tetap saya kembalikan gitu loh, percaya atau tidaknya. Dan di segmen terakhir sering saya berpesan ketika kalian dalam masalah sobat itu sudah kalian rasakan, sudah kalian pikirkan ini tidak masuk logika, justru makin banyak ketidakwajaran. Jangan dianggap sepele ya. Ingat ya, jangan dianggap sepele, nanti akan bisa menjadi 10, nanti akan bisa besar. Karena sudah banyak yang seperti itu. Yang konsultasi sama saya itu ya mungkin dulunya ya diabaikan, akhirnya mengakar. Jadi akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk menanggulangi itu agar jangan sampai mengakar, agar jangan sampai berat, agar tidak terjadi sampai habis-habisan semua. Ya dua syaratnya. Kuatkan ya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya sobat. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu bisa lancar masuk. Nah, saya berpesan seperti itu. Ambil sisi yang positifnya saja. Nah, kan seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu sudah merasakan tapi tidak mau mengubah nasib. Ya bisa bisa saja nasib itu ya itu saja, bahkan ada penurunan karena sudah terindikasi ada suatu tembakan black magic. Nah, bagaimana cara untuk bisa agar bisa lepas dari itu ya kita ikhtiarkan kan seperti itu. Agar nasib kita bisa berubah kita perjuangkan. Kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aquarius tetap semangat kalau bisa dinetralkan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.